Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Faraditya ingin mempresentasikan Contamination Control. Latar belakang Contamination Control. Program Contamination Control adalah karena dilatar belakangi oleh berbagai aspek, diantaranya adalah satu customer. Adanya Contamination Control diawali dari keinginan Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan customer. Pada umumnya, customer membutuhkan power machine lebih besar, daya yang diaplikasikan untuk kerja lebih tinggi, dan waktu siklus lebih cepat. Kecenderungan industri. Karena ketuntunan customer, Caterpillar sebagai produsen mulai menggunakan sistem machine yang lebih canggih, termasuk elektrohidrolik, sistem pertengahan tinggi, dan clearance yang lebih rapat. 3. Fluida lebih sensitif terhadap kontaminan. Penggunaan sistem yang canggih seperti elektrohidrolik, clearance yang rapat, dan pressure yang tinggi menyebabkan fluida dan komponen lainnya lebih sensitif terhadap kontaminan. Jenis-jenis kontaminan. Contamination Control sangat penting diterapkan dalam melakukan pekerjaan karena sering sekali kita mengabaikan musuh utama akibat tidak terlihat ataupun tidak disadari. 1. Partikel yang terdiri dari kotoran, partikel bekas proses pengelasan, cat, serpihan atau lembaran plastik, partikel akibat kehausan logam, debu rokok, gemuk, material yang timbul dari oksidasi oli. 2. Klimawi, panas, air, udara. Gambar di atas merupakan jenis kontaminan berdasar ukurannya. Jenis kontaminan yang masih bisa dilihat oleh mata yaitu sekitar 40 mikron, misalnya wet splatter, sisa pengelasan. Cat sistem human. Clearance dari komponen-komponen alat berat Caterpillar berkisar antara 2-30 mikron. Clearance ini begitu kecil apabila dibandingkan dengan ukuran rambut manusia yang berukuran 80 mikron. Dan clearance sebesar ini cenderung tidak terlihat karena kemampuan mata manusia untuk melihat hanya terbatas. Gambar di atas menunjukkan ukuran dari 1 mikron. 1 mikron sangatlah kecil dibandingkan dengan diameter rambut manusia. Juga menunjukkan betapa kecil 1 mikron terhadap 1/1000 inci. Partikel yang kecil ini bisa sangat merusak sistem jika berada di antara dua komponen yang bergesekan. Manufakturer. Suatu perusahaan pembuat pompa melakukan penelitian untuk mengetahui dampak dari kontaminasi pada usia pompa. Sumber kontaminan. Kontaminasi dapat bersumber dari beberapa proses yang terdiri dari layout tempat perbaikan, layout tempat perawatan, cat. Perbaikan yang tidak tepat dapat mengakibatkan masuknya kontaminan ke dalam sistem. 2. Proses pembuatan dan perakitan. Proses pembuatan komponen dan perakitan merupakan salah satu sumber masuknya kontaminan ke dalam sistem. Untuk mengetahui tingkat kebocoran setelah proses perakitan, faktori biasanya menambahkan semacam zat pewarna pada oli atau fluida lainnya, sehingga apabila unit telah dikirim ke customer perlu dilakukan pergantian oli awal yang biasanya berkisar antara 50 hingga 250 jam, tergantung dari petunjuk masing-masing operator dan maintenance manual masing-masing unit. 4. Oli baru. Oli baru tidak dapat dianggap sudah sangat bersih karena kontaminan dapat masuk selama proses produksi atau penyimpanan. Kondisi daerah operasi.
Silinder Weevil seal terletak pada silinder hidrolik akan menjadi sumber kontaminan jika terdapat kebocoran. Reservoir valve lubang pernapasan pada tangki jika tidak tertutup kontaminan akan masuk ke dalam sistem. Kualitas maintenance yang buruk, proses perawatan yang salah akan menjadi sumber kontaminan bagi sistem. 5. Maintenance dan service. Proses maintenance dan service akan mengambil faktor kebersihan dan dilakukan di tempat yang tidak sesuai dapat menimbulkan masuknya kontaminan ke dalam sistem. Dampak kontaminan. Akibat yang dapat ditimbulkan apabila mengabaikan proses kontaminan kontrol adalah sebagai berikut. 1. Pendeknya umur komponen dan fluida. Semakin cepatnya masa penggantian oli. 2. Menurunkan produktivitas alat. Contohnya operasi yang tidak handal, performa yang lambat. 3. Dapat menimbulkan kerusakan yang parah sehingga downtime dan biaya pemakaian tinggi, contohnya electric steering dan cylinder drift. 4. Meningkatnya biaya waranti. 5. Meningkatnya redo job. 6. Terjadinya problem yang berulang-ulang dan meningkatkan jumlah kerusakan. 7. Menurunnya kepercayaan customer yang akan berdampak hilangnya prospek penjualan. Gambar di atas menunjukkan adanya kontaminan yang terjebak di antara dua permukaan logam yang bersuaian satu dengan yang lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya pelipatan gandaan partikel setelah proses terperangkapnya kontaminan setiap kali terjadi kontak permukaan. Karena sumber kontaminan dapat berasal dari factory, dealer, dan customer, maka semua pihak harus bertanggung jawab dan menciptakan kondisi yang bersih untuk mengurangi kontaminan. Bagaimana cara penggunaan alat ini? Dapat dibaca pada tool operating manual using particle analyzer. Pengukuran tingkat kontaminan yang dilakukan mengacu pada standar internasional ISO 4406 dengan 28 tingkat pengujian. A. X adalah jumlah partikel yang lebih besar dari 6 mikron. B. Y adalah jumlah partikel yang lebih besar dari 14 mikron. Setengah sendok teh debu yang mencemari 55 galon oli sudah mencapai batas maksimal kontaminan yang diperbolehkan untuk alat-alat berat Caterpillar. Dari ilustrasi di atas terlihat jelas betapa pentingnya kesadaran kita untuk menjaga supaya kontaminan jangan sampai mencemari sistem. Kondisi pengelolaan tempat kerja seperti digambar tidak rekomendasikan karena komponen berserakan. Gambar di atas merupakan kondisi yang direkomendasikan untuk di mana penempatan komponen dan pengelolaan ruang kerja terlihat teratur. Kineloop digunakan untuk menyaring oli baru atau yang telah disimpan sementara sebelum masuk ke tangki harus disaring terlebih dahulu dengan alat ini. Lubang pemasukan oli drum telah ditutup. Tidak tertutup kemungkinan masih diperlukan 1U5166 drum cover seperti digambar. Penanganan dan penyimpanan komponen. Penanganan dan penyimpanan komponen harus dilakukan sebaik mungkin untuk menjaga komponen dan kontaminan dan karat Masalah sampling. Jangan mengambil oli sampel dari saluran oli drain, tangki penampung oli drain, filter bekas. Sampel dapat terkontaminasi ketika adanya kotoran dari saluran drain, kotoran dalam pipa sampel, kotoran dalam gun sampel, kotoran masuk ke dalam botol. Operasikan alat selama 15 menit, lalu matikan dan potong selang sepanjang minimal setengah kedalaman oli pada dipstick.
Masukkan selang pada pipa dipstick dan pasang botol sampel. Tarik handle vakum pump untuk menghasilkan ke vakum. Tahan handle dan jangan diputar karena oli dapat masuk ke dalam ruangan pompa dan memungkinkan kontaminan masuk. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.